Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di Minggu tanggal 28 Februari 2021. Saya mengucapkan salam sehat dan sukses buat kita semua. Tuhan Allah memberkati. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada minggu ini tertulis dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Saya akan membacakan sebagai berikut. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat kudusnya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi tema khotbah kita saat ini adalah menanggung banyak penderitaan. Menanggung banyak penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini di masa pandemik ini ada banyak penderitaan manusia. Di antaranya adalah sakit penyakit. Ada banyak yang mengalami penyakit dan penyakit itu pun rentan membawa kematian. Dan karena itu manusia selalu waspada dan selalu takut. Itulah salah satu bentuk penderitaan manusia. Penderitaan manusia juga di masa pandemi ini adalah kehilangan pekerjaan, kekurangan mata pencaharian, sehingga kurang pendapatan tetapi banyak pengeluaran. Itulah bahagian dari penderitaan manusia pada saat ini. Tidak bebas. Tadinya sekolah offline, sekarang belajarnya secara online. Ini juga mendatangkan penderitaan kepada keluarga, bahkan sampai kepada orang tua. Karena orang tua pun ikut belajar membimbing anak-anaknya. Sehingga pernah kita mendengar informasi sampai anaknya dicederai oleh orang tuanya karena belajar secara online. Ibadah tadinya offline langsung, tetapi di masa pandemi ini menjadi online. Ini juga menjadi satu penderitaan khusus kepada lansia dan anak-anak, tidak bebas bergaul dengan sesamanya, takut ditularkan dan menularkan virus. Tidak bebas bepergian karena harus disuruh. Ini pun penderitaan yang tadinya sering jalan ke luar negeri, yang sering jalan ke berbagai tempat, tetapi di masa pandemi ini
tidak dibebaskan lagi. Dan juga penderitaan tidak bebas melaksanakan pesta. Kalaupun boleh, dibatasi jumlah yang hadir dan jam pesta tersebut. Kalau di Medan ini jam 4 tank harus tutup. Kalau tidak, lampu semua dimatikan. Itulah banyaknya penderitaan di masa pandemi ini, dan banyak hal lagi penderitaan yang dialami oleh manusia. Penderitaan itu semuanya berat, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semua manusia tidak mengingini penderitaan itu. Semua manusia menghindar dari berbagai penderitaan itu. Semua manusia menjauhkan diri dari berbagai penderitaan itu. Sehingga manusia selalu membuat solusi berdoa. Setiap pribadi berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan berperkara, supaya Tuhan menolong, membebaskan manusia itu dari banyak penderitaan. Bahkan bagi ekonomi yang mapan, yang mampu, sering mengecek kesehatan sejak dini. Bahkan beribadah lebih khusus lagi di rumah bersama dengan keluarga. Membimbing keluarga itu lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih fokus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sepanjang kehidupan ini, ketika bumi ini masih ada, penderitaan itu selalu ada. Bahkan Tuhan Allah sendiri pun tidak bebas dari penderitaan itu, bahkan menanggung banyak penderitaan. Penderitaan itu dialami Tuhan Yesus sejak Dia ada di bumi ini sebagai manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir, manusia tidak menerima, tidak ada tempat kelahiran bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Betlehem. Itu adalah bentuk suatu penolakan. Penolakan itu tidak hanya terjadi pada masa kelahiran Tuhan Yesus, tetapi penolakan itu juga Injil Markus menceritakan terjadi dalam pelayanannya. Katanya, tua-tua, imam-imam kepala orang Yahudi menolak Dia, bahkan membunuh Dia. Pada hari yang ketiga Dia harus bangkit. Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Dia pun bergumul menghadapi penderitaan itu. Dia berpikir keras, dia berdoa lebih sungguh-sungguh, bahkan sampai berkeringat berjagung-jagung. Bapak Ibu pernah berdoa sampai berkeringat berjagung-jagung karena khususnya, karena sungguh-sungguhnya, karena fokusnya? Tuhan Yesus pernah lakukan itu. Dan Dia berdoa berkata, Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya, Bapa Allah, jauhkanlah pencobaan ini daripadaku, jauhkanlah tantangan, rintangan, masalah ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita ketika Dia menghindari masalah itu, tetapi Dia mengedepankan kehendak Tuhan yang terjadi, dan apapun yang terjadi itulah yang terbaik dan yang pasti
Tuhan dikuatkan oleh Allah menanggung semuanya itu. Sehingga seperti kesaksian Rasul Paulus dalam firman Tuhan, segala perkara dapat terbangun di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Anak manusia akan ditolak dan menanggung banyak penderitaan, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Petrus tidak ingin penderitaan itu terjadi bagi diri Tuhan. Karena mereka sudah mengalami, merasakan indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan, nyamannya hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan bahagianya punya Tuhan yang dikagumi oleh banyak orang, dan bahagianya punya Tuhan yang melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi pada saat itu juga Tuhan memandang orang banyak, Tuhan memandang murid-muridnya dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia atau keinginanmu sendiri." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkataan Yesus kepada Petrus adalah perkataannya kepada iblis atau kepada setan yang tidak senang, yang tidak ingin misi Allah terjadi di atas permukaan bumi ini untuk keselamatan bagi semua manusia. Tapi saat itu tidak ada iblis dan setan di sana, tetapi yang ada adalah Petrus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa iblis itu sekarang tidak datang melalui ular, tetapi dia memakai hati manusia untuk menghalangi pekerjaan Roh Kudus, untuk menghalangi pekerjaan misi Allah, yaitu keselamatan secara universal, secara khusus keselamatan kepada umat manusia. Oleh karena itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, oleh pikiranmu sendiri, oleh kepentinganmu sendiri, oleh kebutuhanmu sendiri, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia rentan dengan penderitaan itu adalah proses. Allah juga, Tuhan Yesus, kita mengalami penderitaan itu, dan penderitaan kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, karena hutang dosa kita harus dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darah dan tubuhnya sendiri dan melalui kematiannya sendiri. Dan karena itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Barang siapa ingin mengikuti aku, barang siapa menyatakan dirinya Kristen, yang artinya pengikut Kristus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menyangkal diri dalam arti, kalau kita bisa seperti ini semua karena Tuhan Yesus, karena Allah yang memperkenankan kita seperti ini. Kenapa? Karena kita diberikan kehidupan, karena kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, dan kita bisa memiliki apa yang kita boleh miliki, apa yang boleh kita banggakan pada saat ini. Dan katakanlah, kalau aku bisa memiliki, itu semua karena anugerah Allah, itu semua karena pemurahan Allah, itu semua karena perkenan
Jadi tidak ada kesombongan dengan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki jadikan itu sebagai berkat Tuhan untuk memberkatimu, memberkati keluargamu, dan hidup berbagi kepada saudara. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara, engkau harus memikul salib. Salib itu rentan dengan kasih dan penderitaan. Semuanya itu harus kau pegang, semuanya itu harus kau pikul, semuanya itu harus kau junjung. Yang namanya memikul itu adalah beban berat. Kalau dia ringan pasti dikatakan ditinting, tetapi ini dikatakan dipikul. Kalau dipikul itu berarti berat. Sekali lagi kalau ringan itu dikatakan ditinting. Tetapi seberat apapun itu, pikulah kok yang memasang. Pikulah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu juga memikul salib itu ke bukit Golgota. Dia mencucurkan keringat, dia sampai terjatuh karena beratnya beban itu, karena banyaknya penderitaan itu. Begitu Tuhan Yesus memikul salib itu, dia harus membongkok, bahkan dia harus terjatuh, dan dia membangkit kembali, dia kembali pikul beban itu. Tetapi syukur ada Simon orang Kirene yang mau membantu memikul salib itu hingga sampai ke bukit Golgota. Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu penderitaan kita, beban berat yang kita hadapi, terkadang tidak berhenti. Selesai masalah yang lain, ganti masalah yang lain. Selesai masalah yang itu, ganti masalah yang ini. Semuanya itu adalah indahnya kehidupan dan bahagia dari proses kehidupan yang harus kita hadapi. Sehingga kita kembali berkata, segala perkara dapat kuhadapi, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa? Tuhan Yesus. Dia memberikan kekuatan kepadamu. Firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan apabila tiba waktunya, Allah akan memberikan solusi. Orang tua berkata, Tuhan tidak pernah memberikan beban kepadamu yang tidak bisa engkau pikul, tetapi yang mampu engkau mepikulnya lah diberikan beban itu kepadamu. Dan karena itu, apapun beban yang ada di hadapanmu sekarang, lihatlah dan senyumilah. Aku bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Aku tidak bisa melakukannya kalau Tuhan tidak ada di situ. Dan kalau Tuhan tidak ada di situ, undang Tuhan supaya Tuhan ada di situ. Dia berperkara, Dia bekerja, Dia menolong. Sehingga kita bisa berkata, pakai tanganku Tuhan menjadi tanganmu untuk bekerja, pakai hatiku Tuhan menjadi hatimu untuk berpikir, pakai mulutku menjadi mulut Tuhan untuk berbicara, pakai mataku sebagai mata Tuhan untuk melihat, pakai tubuhku menjadi tubuh Kristus. Ini adalah Tuhan. Itu adalah pengakuan Bapak. Maka ketika orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri ketika menghadapi tantangan, itu adalah karena dia memikirkan, merenungkan dan mau melakukannya secara tersendiri. Tapi kita tidak demikian. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah di dalam Roh-Nya yang Maha Kuat, yang akan menolong, menyertai, hadir, memberkati. Pikul salib. Kasih itu harus dipikul. Kalau dipikul itu di atas. Karena itu kasih itu selalu di atas, diprioritaskan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Seantero kehidupanmu harus mengasihi Allah, memuji Allah, menyenangkan Allah, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Ketiga, ikutlah. Yang namanya mengikut tidak di depan, tetapi yang namanya mengikut di belakang. Di belakang berjalan mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan teladankan, apa yang Tuhan lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan fokus, hidup dengan sabar, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, menghadirkan Allah dan mengedepankan rancangan Allah yang terjadi, yang sering berkata kehendakmu yang terjadi. Itulah doa orang Kristen, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di ending doanya selalu diucapkan kehendakmu yang terjadi. Dengan apapun yang kita rasakan, alami sekarang ini, itulah kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali diingatkan firman Tuhan. Kita memang harus menghargai dan mensyukuri kehidupan ini. Karena apa artinya kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini apabila kita tidak memiliki hidup, apalagi apabila kita hidup tidak sehat. Itulah yang dialami oleh Ayub. Ayub itu orang yang dekat dengan Allah. Ayub orang yang setia kepada Allah. Saat itu iblis tidak senang melihat ketaatan dan kesetiaan Ayub, dan Ayub meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Sekali lagi, iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Allah mengizinkan, tetapi jangan mengapa-apai, apalagi mencabut nyawa Ayub. Saat itu Ayub hidup dalam kesakitan, dalam penderitaan, dan karena itu dia merintih. Tetapi sekali dia sakit penyakit merintih, bahkan orang-orang terdekatnya meninggalkan dia. Dia tidak undur iman, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, bahkan berkata, aku datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, dan sekiranya Tuhan mau aku pulang kepada dia tidak membawa apa-apa, jadilah kepada dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan iman yang dimiliki, dengan ketaatan dan kejujuran yang dimiliki oleh Ayub, Allah memperhitungkan itu dan mengembalikan milik Ayub berlipat-lipat kali ganda, menjadi berlipat ganda, lebih banyak. Dan saat Ayub menjadikan kehendak Allah, itulah kekalahan iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita kepada Petrus tadi yang tidak menghendaki firman itu, perkataan penderitaan Tuhan Yesus itu terkadang juga adalah mewakili dari pikiran kita sendiri yang maunya sih aman-aman saja, maunya sih baik-baik saja, maunya sih berkat berlimpah-limpah, maunya sih nyaman-nyaman, maunya sih sehat selamanya, maunya sih nggak ada masalah, adem saja, berada di zona aman, berteman dengan orang yang baik-baik. Pikiran demikian adalah manusia. Semua kita berpikir kedemikian. Dan Allah pun menginginkan kita baik-baik. Dan karena itulah Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan melampaui dari segala ciptaan Allah. Tetapi manusia itu sendiri yang merusak hubungannya dengan Allah dan keluar dari zona aman itu ketika dia melawan perintah Allah, ketika dia melawan firman Allah. Dan itulah jalannya memutuskan hubungan manusia itu dengan Allah. Dan karena itu manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka putus hubungan
dengan Allah secara jasmani. Untuk itu harus ada Kristus kedatang ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia, menanggung beban hutang dosa manusia, membayar lunas hutang dosa manusia itu tidak bisa melalui materi, harta, kata-kata, keinginan saja, tetapi harus rentan dengan perbuatan, harus dengan tubuhnya sendiri. Dia harus mati, dia harus bangkit, dan dia harus naik ke surga, bahkan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Minggu Lent ini tidak seberapa lama lagi kita akan masuk ke Minggu Palmarum, memperingati kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu adalah masa introspeksi dan evaluasi bagi kita, sejauh mana kita dapat merenungkan, memikirkan, mensyukuri dan mengaminkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Apa yang dapat kita balas akan pengorbanan Tuhan Yesus ini? Apakah hanya dengan kata-kata? Tidak. Menjadi pengikut Kristus berbeda dengan penggemar Kristus. Menjadi pengikut berbeda dengan penggemar. Menjadi penggemar, dia akan bersorak ketika idolanya menang. Tetapi ketika idolanya kalah, dia meninggalkannya, dia kecil. Tetapi yang menjadi pengikut, dia harus setia, dia harus taat, dia harus patuh. Apalagi ketika dia sebagai hamba, dia harus penuh. Saat ini kita menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi hamba. Tapi sekarang bukan lagi menjadi hamba, lebih dari itu, kita menjadi sahabat Kristus. Kita menjadi sahabat Tuhan, tempat curhat Tuhan, memberitahukan firman-Nya kepada kita untuk kita ketahui, bahkan untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungkanlah firman Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing. Hiduplah bersama dengan keluarga dan lakukanlah aktivitas. Dan lihatlah Tuhan ada di sana, berperkara dalam segala hal. Dia menanggung banyak penderitaan sebagai jaminan dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dan selalu berkata dalam Yesus ada kemenangan, dalam Tuhan ada kemenangan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Yang menjadi lawan kita adalah iblis atau setan. Dan karena itu dalam diri siapapun, termasuk jika ada dalam pikiranku dan pikiranku, iblis dan setan yang tidak senang dengan firman, tangking itu pada saat, keluarkan itu pada saat ini. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi, rencana Tuhan yang terjadi, misi Allah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dalam arti tidak ada yang cuma-cuma di dalam dunia ini. Bahkan ketika kita mempertaruhkan kehidupan kita, pikiran kita, harta kita, itu semua diperhitungkan oleh Allah.
mendapatkan kehidupan di akhirat kini dan untuk akan datang. Hidupnya adalah hidup yang berkenan di dalam hati Allah. Perkenan dari Allah adalah satu capaian cita-cita bagi kita manusia. Sebagai anak pribadi, pengikut yang dikasihi oleh Allah harus ada perkenannya. Sama dengan perkataan Allah ketika Yesus keluar dari air dalam baptisan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Menjadi anak kesukaan. Demikianlah kiranya orang yang taat, yang patuh, yang setia dan jujur. Ketika itu saudara bisa, maka kita menjadi anak kesukaan, anak yang berkenan di hadapan Allah. Dan hendaknya kita senang mempercakapkan Kristus dimanapun kita berada. Kiranya kita senang bersaksi tentang kuasa Allah dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kiranya kita bangga mempunyai Allah dalam momen dimanapun kita berada. Karena firman berkata, siapa yang malu mengakui aku pun malu mengakui dia. Hendaknya kita disenangi, disukai, digemari oleh Allah, menjadi anak kesukaan, menjadi kekuatan bagi kita siapapun itu.